la yatma'u fi bulughil amali wal awtari man lam yuwattin nafsahu ala rukubil ahwali wal akhtari. Jemaah sekalian berbahagia, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah sampai pada hikmah yang ke-76. La yatma'u, tidaklah menginginkan, artinya sangat menginginkan. Rakus, kalau orang rakus tamak, dia kan pasti akan menginginkan sesuatu yang banyak. La yatma'u, tidaklah sangat menginginkan. Fi bulughil amali, pada sampainya al-amal, yakni keinginan untuk mendapatkan, kalau dalam syarahnya al-ma'arifur rabbaniyah, sampai kepada wusul kepada Allah. Wal autari, dan keinginan-keinginan allati hiya ni'amu al-jalilah fi jannati adan, yakni sebuah kenikmatan yang begitu agung. Ya, al-autar, keinginan yang dimaksud adalah an-ni'amul jalilah fi jannati adan. Man lam yuwattin nafsahu, siapa man orang, lam yuwattin yang tidak menempatkan, siapa man nafsahu akan dirinya, ala rukubil ahwali wal akhtari, atas menaiki atau berada di sebuah keadaan al-ahwali, ketakutan, wal akhtari, dan bahaya. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tidaklah menunjukkan seseorang mempunyai keinginan yang kuat untuk sampai kepada ma'arif rabbaniyah, untuk mengenal Tuhan, jadi mendapatkan keridhaan Allah, wal autari, dan dia tidaklah mengindikasikan dia mempunyai keinginan untuk menikmati apa yang disediakan di dalam surga Aden. Orang yang tidak menempatkan dirinya atas keadaan atau menaiki, merasakan ketakutan dan bahaya. Jadi kalau memang menginginkan keridhaan Allah al-aliyah allati hiya al-ma'arif rabbaniyah, kalau benar kita punya keinginan untuk punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan jannatu adan, maka pastilah dia akan rela melakukan apapun yang bahkan itu menjadi sesuatu yang menakutkan atau membahayakan. Kalau di dalam Al-Quran kita akan dapatkan kisah ini tatkala Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah bersama saudaranya Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kan disuruh tuh sama Allah, pergilah engkau berdua menuju atau datengin tuh Fir'aun, karena Fir'aun adalah orang yang udah melampaui batas. Ini kan dalam rangka dia, Musa dan Harun, ingin melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Satu waktu diuji, berhadapan langsung dengan orang yang melampaui batas dan beresiko membahayakan pada diri dia. Tapi kalau engkau ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah, kau harus mempunyai komitmen, kendati pun itu membahayakan, menyusahkan, maka demi untuk mendapatkan kebahagiaan, kedudukan di sisi Allah dan jannatu aden, maka kau harus merasakan ketakutan, kau harus menerjang itu bahaya. Ketika disuruh idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dipesan sama Allah, kalau engkau sudah menghadap kepada Fir'aun, datengin Fir'aun, maka ucapkanlah dengan ucapan yang lembut, karena makomnya ketinggian.
Yang namanya pemimpin, hati-hati, sedikit ente salah ngomong dia punya kekuasaan, habis ente. Jadi perlu berstrategi. Makanya kalau dalam kitab Ihya, ketika engkau berhadapan dengan seorang penguasa yang zalim, maka tidak serta-merta kau harus untuk menegur mereka dengan keras. Karena kalau engkau tidak siap dengan segala konsekuensinya, apalagi sampai membahayakan orang lain, haram hukumnya. Kalau cuma dirimu saja yang akan merasakan itu, nggak ada masalah. Itulah yang kemudian diingatkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ente jajalin negor orang kaya, yang paling kaya, terus ngomong seenaknya, lah bukannya malah nerima. Duit banyakan gua, rumah banyakan gua, lagi mau negor dengan keras, kagak buru-buru terima. Lain hal kalau misalnya orang itu tidak mempunyai kekuasaan atau bahkan di bawah kita. Tapi kalau ketemu dengan orang yang punya kedudukan, Musa yang segitu saktinya, sekali gibeng orang mati. Tapi lempengan yang itu dia kudu hati-hati. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah dengan kalimat yang lembut, ucapan yang lembut, boleh jadi mudah-mudahan dia akan sadar atau dia akan takut. Jadi ngomong pelan juga ada powernya membuat seorang jadi takut. Kalau misalnya kita suka contohin gitu, kalau misalnya ketemu sama orang yang pendiam, dia marahnya, diemnya aja bikin ngeri. Tapi kalau orang biasa marah, itu mah biasa sama dia, emang kerjaannya ngomel, nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang pendiam, dia ngomong sedikit, oh jadi begitu maunya, ngeri tuh dah, geter. Apalagi kemudian kita suka mendapatkan sebuah ungkapan bahwa air yang tenang itu di bawahnya dia deres banget gitu. Jadi nggak kemudian menjadi hilang wibawanya. Nah, tapi Nabi Musa dan Harun segitu diperintah sama Allah, lihat apa kemudian ayat lanjutannya. Qala Rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Coba tuh. Keduanya berkata, menjawab kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana nakhafu, sesungguhnya kami berdua, nakhafu, kami takut, ay yafruta alaina aw ay yatgha, bahwa nanti Fir'aun, walaupun kami ngomong udah pelan, udah lembut, kami takut dia akan menyegerakan siksaan. Kalau dalam tafsirnya ayyafruta alaina, langsung dibales dengan siksaan kalau negor dari Fir'aun. Au ayyatqa, atau justru dia akan semakin melampaui batas, bukannya malah sadar. Yang kita akan ambil adalah psikologi dari Musa dan Harun yang ketika merasakan ketakutan padahal diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau engkau sungguh ingin mendapatkan keridhaan Allah, kau akan mampu untuk tetap melakukan itu, kendati pun harus resikonya. Malam yuwaddin nafsahu ala rukubil ahwali wal akhtari. Kalau ente nggak lakukan itu, maka tidak menunjukkan kau punya keinginan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mesti kemudian Allah memberikan sebuah jaminan. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kan begitu ayat Al-Qur'annya. Allah kemudian berfirman, la takhafa, janganlah kalian berdua takut, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat. Baru dia berani, baru didatengin Fir'aun, begitu dapat garansi dari Allah.
Tapi normally manusia sekelas Nabi Musa dan Harun masih ada ketakutan ketika melaksanakan perintah Allah. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan mereka berdua akhirnya mendatangi Fir'aun dan di backup langsung oleh Allah. Kedua yang bisa kita simpulkan, bila engkau harus menempuh sesuatu yang berat dan berbahaya, dan itu adalah demi untuk mengharapkan keridhaan Allah yang kau kejar, maka kau tidak akan dibiarkan celaka. Itu dia hikmah selanjutnya. Enggak bakal dibiarkan celaka. Allah akan temani engkau. Ya maaf, kita lihat saudara-saudara kita yang berada di pasukan khusus angkatan darat Kopassus, itu mereka ingin mendapatkan baret merah. Saya mendapatkan cerita harus melewati pendidikan yang bahkan di atas kemampuan manusia biasa, tapi dikerjain tuh. Dia harus melakukan atau namanya melewati pendidikan yang berat-berat, dan berbagai kemungkinan bisa terjadi, tapi demi mendapatkan sebuah baret mereka rela melakukan itu. Kalau enggak mengerjakan, kau enggak dapat. Itu kan menanggung resiko bahaya. Kita perlu belajar dari ketangguhan dan keteguhan mereka. Begitu dilakukan akan mendapatkan apresiasi. Baret begitu istimewa. Buat pasukan khusus ini menjadi sebuah kebanggaan. Lah, kalau untuk mendapatkan baret atau apapun kenaikan pangkat yang harus melakukan pendidikan keluar kota jauh dari anak istri, dilakukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi, apalagi untuk mendapatkan keridhaan Allah dan surganya Allah. Lah kalau orang mikir banyak sedekah, duit kita boleh cari capek-capek, kita kumpulin, maka kemudian kita disuruh untuk bersedekah dengan harta kita. Itu kan sesuatu yang berat. Atau ketika kita bicara dengan konsep zakat, kita yang dagang siang dan malam kudu dihitung. Kalau dalam fikihnya begitu ente buka toko, ingetin tanggal berapa, supaya nanti bicara haulnya ketemu. Karena dia tidak cukup dengan hanya nisab, tapi juga harus ada haulnya. Artinya ada sesuatu yang berat, kita yang dagang, kita yang masih kemudian ada harus zakat kita keluarkan. Berat ya akhi, tapi demi melaksanakan perintah Allah, kesungguhan engkau ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka kau harus menempatkan dirimu kepada sebuah keadaan yang engkau akan berada dalam ketakutan dan bahaya. Bila kau tidak berani, maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, la yatma'u fi bulughil amali wal awtari man lam yuwattin nafsahu ala rukubil ahwali wal akhtari. Kalau ente nggak berani untuk menanggung resiko itu, berarti ente nggak punya kepengenan yang serius untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka itu kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang mereka dalam hal ini serius banget untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan jalur di mana mereka harus mengorbankan segalanya. Saya dapat berita sampai saat ini Mbah Yai Munfasir itu sudah tahun ketiga harus meninggalkan keramaian di tempat khusus, tamu gak ditemuin. Artinya perlu ada sesuatu keseriusan untuk mendapatkan kenikmatan kedekatan bersama Allah. Kita punya saudara-saudara yang mereka punya wiridan nggak pernah berhenti, namanya sholat malam. Ada mereka yang bahkan 3 kali hatam Al-Quran. Capek ya akhi. Tapi begitulah kesungguhan tentang dirimu ketika ingin mendapatkan kedudukan di hadapan Allah. Ya kalau cuman katanya doang siapa juga bisa. Katanya pengen kaya misalkan, kalau orang-orang yang kerja di misalkan di sawah gitu, mereka nggak berani turun ke sawah, kan bohong, berarti mereka mendapatkan sungguh-sungguh dalam bertani, dia harus turun. Atau ketika mereka memelihara punya ternak gitu, saat tengah malam atau dia harus ngejaga keliling untuk mendapatkan hasil maksimal, kan itu dibuktikan dengan usahanya. Orang-orang pada tidur, dia menjagain. Kalau dulu engkong saya suka cerita,
Karena dulu engkong saya punya banyak kebo, itu kalau malam jagain jangan sampai kebo ada yang nguntun dari kandangnya. Artinya karena harus ada bukti cinta engkau jangan sampai hartamu diambil, ya kemudian ditungguin, dijagain. Itu sebuah logika sederhana. Dan diantaranya adalah kita. Makanya karena emang mutolanya begini, tadi udah sempet turun hujan, jadi kita ada semangat. Lu katanya pengen dapat ridho Allah, jalan juga ngaji gitu. Kalau habis mutolah ini sih kayaknya rada berat juga gitu. Tapi karena dimotivasi emang begitu, ada tantangannya ya. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yanbaghi lil aqili ay yukhatibal jahila alladhi yadhunnu bi nafsihil aqla aslan li'annahu in khatabahu ala muqtada aqlihi kana mudayyi'an lil aqli wal mustahinan bi fadlihi wa in khatabahu bihasabi jahlihi aw bihasbi jahlihi kana mutashabbihan bihi wa ma'dudan mithlahu. Qala Allah ta'ala li nabiyhi khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. La yang bagi tidak seyogyanya, tidak pantas, tidak layak. Bil aqili bagi orang yang punya akal. Ayyu khatiba apa yang tidak pantas, apa yang tidak seyogyanya, ayyu khatibal jahila bahwa dia berbicara dengan orang yang bodoh. Artinya dia berbicara berdebat atau nimpalin orang yang bodoh. Alladzi yadhunnu yang menyangka siapa al jahil binafsihi dengan dirinya jahil al aqla akan akal aslan sama sekali. Li'annahu karena sesungguhnya al-aqil orang yang berakal. Ini pesan dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ente nggak pantas ngomong kelamaan dengan orang yang akalnya kagak ada, yang nggak punya akal. Li'annahu karena sesungguhnya orang yang berakal in khatabahu jikalau dia berbicara dengan orang yang bodoh al-jahil in khatabahu jikalau berbicara siapa akil hu akan orang yang jahil ala muqtada aqlihi atas sesuai akalnya orang yang berakal ya orang yang pinter lah biar ada gampang karena niscaya ada siapa orang yang jahil itu mudayyi'an akan menghempaskan atau meninggalkan mengabaikan lil akli kepada akal wa mustahinan dan niscaya dia akan merendahkan menghina bifadlihi dengan kemuliaan akal. Wa in khatabahu dan jika berbicara ngajak bicara siapa orang yang akil orang yang pinter hu akan orang yang bodoh bihasbi jahlihi dengan sekira kebodohannya orang yang bodoh karena niscaya ada siapa orang yang bodoh mutasyabbihan itu menjadikan sama bihi dengan dirinya orang yang bodoh wa ma'dudan dan dihitung siapa orang yang pandai mislahu seperti dirinya dia orang yang bodoh. Nanti kita akan berikan penjelasan. Qala Allah Ta'ala telah berfirman siapa Allah Ta'ala li nabihi kepada nabinya yakni kepada Nabi Muhammad khudil afwa ambillah maaf artinya berikanlah maaf wa'mur bil urfi dan perintahkanlah kepada kebaikan wa a'rid 'anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil orang-orang yang bodoh. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tidaklah pantas orang yang dia punya akal orang yang pinter kan ada ibu bapak kita ketemu ada orang yang emang udah nggak tahu malu. Jadi kalau kita ngalah itu dalam pengertian kita kagak mau malu karena dia orang emang kagak tahu malu udah. Ente kenapa sih kagak ditimpalin tuh orang? Nah itu mah orang kagak ada malunya. Kalau kita timpalin kita samanya. Kan ada tuh
dan dia udah nggak peduli. Biasanya orang yang begitu udah orang yang bodoh, dia nggak mikir panjang, nggak mikir nama baik, ini kagak pantas, jelekin keluarga, jelekin orang tua. Dan itu terjadi. Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang kayak begitu. Nah, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, nggak pantas buat engkau yang punya akal untuk berdebat, berbicara dengan orang yang bodoh. Makanya di dalam Al-Quran diceritakan bahwa orang-orang yang disebut ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia nggak ditimpalin yang kayak begitu. Kenapa kalau misalnya dia harus menghindari itu? Tidaklah pantas orang yang punya akal untuk berbicara, berdebat dengan orang yang bodoh, yang dia menyangka bahwa dirinya punya akal, dia kagak sadar kalau dia bodoh, kalau dia nggak punya akal, dan dia merasa benar tuh Pak. Kalau orang yang kayak begitu, makanya suka kita ketemu kadang-kadang nggak jauh-jauh orang yang masih hubungan kerabat sama kita, datang dia marah-marah gitu, kita diem, kita nggak timpalin. Kalau kita timpalin samanya emang ditungguin biar bikin malu. Itu ada orang yang begitu, kita ketemu, makanya kita diam. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan ditimpalin. Nanti diberikan nama beliau alasannya. Li'annahu, alasannya nih, karena bahwasanya orang yang punya akal, in khatabahu, kalau dia ngajak bicara kepada orang yang jahil, ala muqtada aklihi, sesuai dengan akalnya orang yang pinter. Nih kita ngomong nih sesuai dengan yang sesungguhnya, dengan dalil, dengan akal kita gitu. Maka dia pasti akan mencampakkan itu, kana mudayyi'an lil akli. Apaan pakai ngomong, nggak terima dia, nggak terima. Wa mustahinan bi fadlihi, dan dia akan merendahkan dengan keutamaan akal. Itu kan kata lo gini, dia nggak terima. Jadi kalaupun kita menyampaikan dengan dalil-dalil yang akurat gitu, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, pasti dia kagak terima juga. Dia akan akan mencampakkan itu akal, dan dia bakal merendahkan. Nah, ini memang menjadi bagian dari kita untuk mencapai kepada makom di mana kita lebih fokus kepada urusan yang bermanfaat. Kalau yang begitu mah kagak manfaat, ya antepin aja. Kalau kira-kira lagi dia kesusahan, ente mau tolongin. Tapi kalau buat ngajak misalnya ngobrol gitu, kagak bakal nyambung, nggak bakal nyambung. Ente mau ngomong apa juga, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kana mudayyi'an lil aqli wa mustahinan bi fadlihi. Wa in khatabahu bihasbi jahli, sekarang ente turunin dah, ente ngomong sesuai dengan akal dia, kita ngalah, kita ikutin gaya berpikir dia, kita ikutin nama dia, kita turunin, kita downgrade. Wa in khatabahu bihasabi jahlihi, dan jikalau berbicara siapa orang yang punya akal dengan seukuran sesuai dengan kebodohannya, jadi di downgrade, kana mutasyabbihan bihi wa ma'dudan mithlahu, adalah dia akan menyerupai, menyangka kita sama sama dia, dan kita dihitung seperti dia, sama nggak punya akal, kan nggak manfaat. Bukannya malah dia jadi sadar, tapi justru malah kita dianggap bego juga sama dia. Tuh kan, lu ternyata begitu juga gitu, padahal kita lagi downgrade, lagi ngikutin gaya dia. Gua kirain malu nggak itu. Jadi serba kita mau omongin sesuai dengan yang sebenarnya, dia nggak bakal terima. Orang kalau udah bodoh akalnya, dia nggak berpikir akal sebenarnya harus mengajak kepada kebaikan. Tapi karena akalnya tidak digunakan, kebanyakan ini adalah karena urusan mereka yang menyebabkan mereka jadi pendek berpikirnya. Sama ibadah jauh, pengennya hidup senang, kerja kagak mau. Kan ada orang yang begitu, banyak maunya senang, nah dia bisa senang,
dia nggak ikutin jalannya, sholatnya, riyadhahnya, jangan-jangan dia baca sholawat sehari 1000 kali, 10.000 kali. Nah lu mah hidupnya senang betul, pengennya jalan-jalan, pengennya seharian mancing, terus pengen punya tabungan banyak, hobi mancing dengan orang yang kerja PNS, pengen sama, ya beda ya akhi. Ente memang kebangetan senang, kan orang paling senang yang hobinya mancing Pak. Oh mancing senang banget dia, nggak ada yang ngurusin yang lain, udah mancing aja. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi ada pilihan untuk berbuat kebaikan, yang padahal ciri-ciri orang yang beragama Islam dengan baik itu tarkuhu ma la ya'nihi. Mendingan lu beli ikan sekilo di pasar daripada kemudian sekedar itu. Oh saya perlu sampaikan ini, su'usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau sampai setiap hari sampai ninggalin bini, ninggalin anak, kan kita udah kebayang tuh bagaimana kemudian kepeduliannya untuk sesuatu yang menjadi kewajiban dia. Saya pernah Pak ngisi ceramah daerah mana gitu, pagi-pagi itu di Epang itu udah jejer manusia. Saya bingung itu, jangan-jangan keluar habis sholat subuh kali langsung itu. Tapi ya akhi, hobi jalanin, cuman kudu ada ukurannya. Emang mau begitu mulu? Nggak selamanya ente hidup di dunia. Mana tasbihmu, mana sholat tahajudmu, mana sholat duhamu, mana bacaan Al-Quranmu. Emangnya kagak ngeri nanti pada saat dihisab ternyata masih sedikit. Jadi kita kudu seimbang. Jangan sampai urusan akhirat kita korbankan gara-gara urusan dunia. Ini sebuah contoh ya, tanpa ada ingin mendiskreditkan, karena kita yang berada di sini adalah orang yang sedang berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Bukannya menjadi kemudian hina, cuma kelihatan betul kau tidak berpikir serius tentang urusan akhirat. Sama Pak, ketika ada orang yang hobinya jalan-jalan, duit habis buat jalan-jalan, tapi buat sedekah dia nggak berani ngeluarin sejumlah uang yang dihabiskan dengan jalan-jalan. Kan artinya dia nggak mikirin urusan harta yang kekal. Kan harta bisa kita bawa sampai ke akhirat. Bagaimana caranya? Ente udah capek nyari duit, masa ditinggalin di dunia doang? Bawa dong ke akhirat. Di antaranya adalah dengan kita berjuang di jalan Allah. Emangnya kagak pengen dirindukan oleh surga? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan dia senang atau dalam keadaan dia susah. Makanya tergantung kembali kepada kita Pak. Hadis yang banyak orang pada hafal bahwa begitu simpel jadi hamba Allah. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Itu kan pilihannya ada bagi kita Pak. Ente mau tetap di makom asbab atau ente mau naik ke makom tajrid. Kalau engkau menduga bahwa engkau mendapatkan rizki hanya dari kerja, maka akan terjadi seperti itu. Tapi kalau engkau menduga, berbaik sangka bahwa Allah akan memberikan, ada yang namanya rezeki tidak terduga, dan itu kau akan dapatkan, maka akan terjadi. Kayak ibu misalnya, bila cuma menduga bahwa mendapatkan rezeki hanya dari suami, uang belanja yang diberikan oleh suami, maka dipastikan hanya dapat rezeki dari situ. Karena menduganya cuma itu, tidak sama sekali menduga bahwa Allah bisa kasih rezeki kapan saja. Kan ini hal sepele untuk membangun sebuah keyakinan di dalam diri kita. Ikhtiar kita udah ngaji, wajib hukumnya. Tapi berpegang teguh sama ikhtiar haram dalam nasihat dunia. Karena Allah tidak bisa diintervensi dengan hambanya. Kalau ada kesempatan kayak begitu, maka kemudian tidak dimanfaatkan, sayang. Cuma kadang-kadang disuruh menduga baik kepada Allah, dia nggak mau. Giliran sama saudara, giliran sama tetangga, giliran sama orang lain, gampang banget buruk sangka. Lalu dia menduga aja, iya sekarang lagi nggak punya duit,
besok kan bisa aja Allah angkat derajat kita. Tapi kan nggak banyak orang berani berbaik sangka dengan itu, karena mereka belum kenal dengan Tuhannya. Dianggap Tuhannya perhitungan, kudu ikhtiar begini dulu baru akan diangkat derajat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia tidak maknai sebagai hak prerogatif Allah untuk melakukan apa saja kepada hambanya. Wah Pak, kalau hidup ngandelin akal, capek banget hidup kita. Bayangkan bagaimana dengan orang yang maaf ya, yang kerjaannya misalkan saya punya di tempat ada yang dulu teman saya kecil sekarang tukang angkutin sampah ya, dari kalau nggak ada dia juga jadi berantakan. Tapi bagaimana mungkin akan berpikir untuk bisa berangkat haji kalau pakai akal? Nggak bisa, nggak ketemu angkanya. Lalu apakah tidak ada kemampuan Allah untuk memberangkatkan kepada orang yang tidak punya pekerjaan itu? Nah, kemarin kan lagi viral tuh, tukang es habis dihina diangkat sama Allah. Ada yang banyak berangkatin umroh, ada yang datengin, itu rezeki banyak. Allah punya cara, Allah punya cara menggugah hati banyak orang, dan Allah punya cara juga untuk menjatuhkan orang. Wah itu pengamat ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Ya kayak itu kan kontan ya. Di satu sisi orang yang dia punya strata rendah ditaikin derajatnya oleh Allah, di sisi lain orang yang punya derajat tinggi ambles-amblesnya. Ya menjadi obrolan secara nasional bahkan sampai ke luar negeri. Pastilah ada amalan yang membuat Allah ridho kepada tukang es teh itu, dan tidak bisa dibantah ada kesalahan yang menumpuk kepada orang yang menghinakan sehingga nggak ketolong lagi, kudu dibuka aibnya di secara nasional. Jadi berpikirnya kayak begitu, Allah gampang aja ngangkat orang kemudian menjatuhkan. Apakah ada orang itu berusaha? Enggak ya akhi. Tukang es teh itu berusaha? Enggak. Dia juga bingung, nggak taunya jadi viral. Artinya Allah gerakan orang lain, netizen untuk ngangkat nih masalah. Ada ikhtiarnya dia. Ada nggak ikhtiarnya? Enggak. Tapi engkau ingin berkata tidak mungkin orang mendapatkan rezeki tanpa ikhtiar. Bahkan dihina, diketawain. Datang dari mana-mana, ada yang nganterin duit 300 juta, ada yang sampai berhenti dagang apapun ganti mau dagang es teh katanya. Saking lihat kayak begitu, mau ganti dagang es teh aja dah. Datang ke majelis maulid, mudah-mudahan ada yang ngatain gitu. Jamaah sekalian berbagai, ini kan bukti pelajaran tuh. Dia tuh jomplang gampang banget, dia naik udah hampir 1 miliar katanya. Ada yang datengin mobil, tukang es tua, tukang es. Tapi di dagang esnya di majelis maulid, itu yang dahsyat lagi. Kalau ditarik lagi tuh dahsyatnya majelis maulid, itu tukang es naik derajatnya. Yang ceramah justru ambles. Hati-hati om majelis maulid, nggak boleh sembarangan deh. Atau majelis zikir. Kemudian ada orang bilang bahwa ini kewaliannya karena menghina. Ya itu mah karena orang punya kepengen, punya ada sesuatu. Kalau dalilnya emang ini lagi diangkat, ini lagi dijatuhin. Ini karena punya amalan yang Allah ridha, ini punya kesalahan yang karena Allah murka. Murka Pak. Kalau emang dia sengaja, masa iya dia ngundurin diri sampai nangis? Ya kan? Kalau emang dia sengaja pengen ngangkat derajat orang, enggak. Tapi kita enggak masuk ke itu, cuman kita ngeliatin iya, begitu indah skenario Allah. Satu orang diangkat derajatnya setinggi-tingginya, bahkan dia tidak pernah menyangka, sama ketika orang yang sudah berasa di zona nyaman dan punya kedudukan tinggi, begitu mudah Allah hinakan. Wah, ngelihat itu namanya parodinya banyak bener itu. Ada yang dia lagi pakai pakaian cewek, ada yang dia, aduh. Makanya jangan kelewat lupa diri. Allah gampang aja ngambilnya. Ente belum sampai mati udah dihinakan. Waliyadzubillah, Allahumma sallimna ya Rabb. Nah, kita lanjutkan. Man ardhaka bima yadurruka fi dinika
kal mudahanati laka wa adamin nushi wat tabsiri bil uyubi fa huwa laka aduun wa in kanat nafsuka tamilu ilaihi min haitsu tab'uha wa hawaha wa huwa kat ta'amil ladzizil mulaimi wa fihi summun naqi'u. Man ardaka, man bermula siapa orang, itu ardaka menjadikan senang siapa man ka kepadamu, diagul-agulin. Bima yadurruka, dengan sesuatu yadurruka yang membahayakan apa maka akan dirimu, fi dinika dalam urusan agamamu, kal mudahanati seperti mudahanah, orang yang cari muka, penjilat. Kalau dalam kamus itu penjilat, cuma mementingkan keinginan diri dia aja. Kal mudahanati laka, seperti penjilat kepadamu, wa adamin nusi, dan ketiadaan nasihat, wa tafsiri bil uyubi, seperti dan melihat dengan aib-aibnya, fahuwa laka adun, maka itu bermula orang man ardaka laka, itu bagimu aduun, bermula di musuh. Jadi kalau ada orang yang dia membiarkan kita, menjadikan hati kita senang, diangkat, dipuji-puji, padahal itu sesuatu yang akan membahayakan orang tersebut, membahayakanmu dalam urusan agamamu. Iya, udah pantas lu begitu, lu yang benar, enggak, jangan lu tolongin, emang begini-begini. Wah, itu kan merusak agama itu orang, tapi dia dibikin senang. Ente yang benar, ente udah ngambil keputusan jangan pakai bantuin masjid, emang nggak ada orang lain, udah segitu aja. Itu misalnya contohnya. Mendingan juga duit lu buat beli ini, beli ini, beli ini. Kan itu merusak agamanya. Dan dia dipuji, dijadikan dia benar, atau merasa bahagia. Wah, ternyata ada yang nasihatin. Makanya ini menjadi ujian buat kita. Qulil haq walau kana murran, kadang-kadang diuji lempengan itu. Dan orang yang kayak begitu, itu sesungguhnya kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, engkau sedang berhadapan dengan seorang musuh. Saya dulu, mama saya suka cerita, di masa-masa banyak orang yang ketika dia punya keinginan untuk menjatuhkan orang lain, diajak untuk lalai dalam urusan agama. Begitu udah jatuh, ditinggalin. Itu sesungguhnya musuh. Dia tepuk tangan. Kalau bahasa saya punya mama, lu hati-hati, banyak orang yang nungguin lu jatuh. Ntar dia tepuk tangan. Di depan sih kelihatan nyenengin. Kenapa? Karena manusia tidak lepas, ada kemungkinan dia punya dengki, dia punya hasud. Makanya ini kita kumpul di Masjid Al-Falah, kita udah disterilin dari pintu gerbang. Pasti yang datang kemari, yang sholat berjamaah, mereka adalah orang-orang pilihan. Pasti saling mengingatkan kepada kebaikan. Nah, itu gampang aja, karena ada energi di masjid ini yang kemudian harus dia menjaga. Orang-orang yang dia munafik pasti kagak demen sama masjid, kagak demen sama masjid. Jangan kata sama masjidnya, sama sholatnya juga kagak demen. Kan itu kata Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kutala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Wa in kanat nafsuka, dan kendati pun adalah nafsuka, dirimu, tamilu ilaihi, condong kepada dia, senang, baru ini gua ketemu orang nih, bikin girang, ngebenerin sikap kita, ngebenerin perbuatan kita. Min haitsu tab'uha wa hawaha, dari sebab sisi bahwa keinginan atau tabiat dari nafsuka, wa hawaha, dan keinginan dari nafsuka, wa huwa, dan bermula orang tersebut kat ta'amil ladzidzi, seperti makanan yang enak, yang nikmat, al mulaimi, yang dia menggoda, wa fihi as-summun naqi'u, dan di dalam makanan itu ada racun yang mematikan. Ntar juga begitu ente jatuh, dia lari paling kenceng ninggalin.
Emang kalau lagi senang begitu, udah emang duit boleh capek, kita habis-habis bener ente, kita jalan-jalan ke sono. Kan ente boleh capek, nikmatin lah mumpung lagi ada rezeki. Oh dia merasa iya juga loh. Tapi begitu dia kemudian semakin jauh, kata Al-Habib Abdullah bin itu orang, dia kayak makanan yang nikmat, sesungguhnya di dalamnya ada racun yang mematikan. Waman askhotaka, dan bermula siapa orang itu askhota, menjadikan murka ka akan engkau, membuat kau marah, bima yanfa'uka fi dinika, dengan sesuatu yang akan memberikan manfaat kepadamu fi dinika, pada agamamu, mithlat tanbihi 'alal uyubi, seperti mengingatkan atas aib-aib, artinya jangan sampai dikerjain ini akan jadi aib, akan jadi masalah, wan naqaisi, dan kekurangan-kekurangan, allati hiya fika, yang naqais, kekurangan itu ada pada dirimu, fahuwa laka waliyun, maka bermula itu orang laka bagimu waliyun, dia adalah wali, dia adalah penolong. Itu orang yang kayak gitu nolongin. Jangan, emang ente kagak kesian nanti kalau misalnya anak istri ente jadi begini, kan ntar kesian, rumah tangga jadi berantakan. Sekarang lagi emosi, kita marah tuh kagak didukung, kita marah lah, lu jadi temen gua bukannya malah belain. Tapi sesungguhnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau ada orang yang kayak begitu ngingetin dari sebuah kesalahan, ketahuilah dia itu penolong sesungguhnya, walaupun nggak berada di pihak ente. Waman ashotoka, artinya ente murka, menjadikan ente murka. Fawalaka waliyun wa in karihtahu bitab'ika, kendati pun membenci siapa engkau, hu akan man ashotoka bitab'ika, dengan tabiatnya engkau. Karena setiap orang kalau dia belain girang, kalau justru disalahin dia marah. Ini temen bukannya belain, malah dia ngingetin belain, misalkan saudara kita, istri kita, anak kita, justru dia sedang menyelamatkan engkau. Kasihan, no banyak orang-orang yang begitu, dia nggak peduli sama keluarganya. Jangan begitu, jangan galak sama bini. Biar dia salah juga kan dia bisa diingetin. Jangan pakai kasar, jangan pakai gebuk, jangan pakai nyakitin. Dia kan emaknya anak-anak ente, dibelain tuh keluarganya, bininya, dan dia malah tersudutkan, kan marah. Oh gimana lu, urusan lu banyak gua tolongin, lempengan ini gua cerita, gua malah disalahin, malah lu belain keluarga gua. Kan dia secara hakikatnya kesal tuh, tapi ketahuilah dia sedang menyelamatkan engkau. Bukannya justru malah udah biarin, perempuan banyak yang begitu mah tuker sama gelas aja, waduh dia tambah girang tuh. Tapi semuanya dia adalah perusak, dia adalah orang yang mendatangkan bahaya. Wa mathaluhu kaddawail murri, dan perumpamaan orang yang mendatangkan kemurkaanmu dengan sesuatu yang bermanfaat bagi agamamu, itu perumpamannya seperti obat yang pahit. Alladhi yakunu, yang ada fi dimnihi, di dalam kandungan obat itu apa, al-afiyatu wasyifa'u, ada yang namanya kesembuhan, ada namanya keselamatan dan kesembuhan. Jadi itu kayak obat yang pahit. Emang sih kedengerannya ente berasa disudutkan, tapi sesungguhnya dia sedang menyelamatkan. Jangan sampai engkau menjadi orang yang sengsara. Jadi banyak betul Pak praktek, dan saya karena dulu sedikit majelis taklim gitu ya, nggak seperti sekarang karena memang zamannya berbeda. Saya suka mendapatkan cerita dari orang tua saya, bagaimana kemudian orang-orang yang sesungguhnya mereka ingin menghancurkan, terutama menghancurkan rumah tangga. Itu mama saya suka cerita tuh, nih si fulan yang ini. Makanya begitu satu waktu saya ngisi di sebuah tempat gitu, majelis taklim. Begitu saya pulang, ibu saya nangis, mama saya nangis. Begitu saya tanya kenapa sebab nangis, lu tahu nggak? Itu dulu di kampung itu
itu yang pengen Abi lu jadi bakalan susah. Cerita gitu. Jadi memang menginginkan orang lain supaya jatuh. Sekarang akhirnya beliau ingat dan terjawab. Dan inilah yang kita lihat bahwa banyak di sekitar kita orang-orang yang tampak di permukaan seakan-akan menginginkan kebaikan buat kita, tetapi sesungguhnya dia sedang menjerumuskan kita supaya semakin dalam jurang perpisahan atau permusuhan kita. Itu banyak betul. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Cilaka ketemu orang yang kayak begitu. Udah nguntungin nolongin kagak, justru dia akan mengambil manfaat dari kita. Maka disebut al-mudahanah. Dia seperti penjilat yang dia tidak pengen nasihatin engkau dalam kebenaran dan tidak ingin memperlihatkan aib-aib. Ini salah, diantepin. Dan kesannya kita didukung. Tapi kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu kayak makanan yang lezat tapi di dalamnya ada racun yang mematikan. Entar kalau ente susah ditinggal. Makanya kemarin kita ngaji bahwa bila ada seseorang man madahaka inda ridaihi bima laysa fika dhammaka la mahalata inda ghadabi alaika bima laysa fika. Itu dikasih unjuk sama Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalau ada orang demennya muji terus sama ente, padahal tuh kagak ada pada diri ente, atau justru salah sebenarnya, ketahuilah tuh orang yang bakal menyebar aibmu saat engkau dalam keadaan atau dia dalam keadaan marah kepadamu. Makanya kita minta kepada Allah supaya dikumpulkan bersama orang-orang baik. Kita nggak tahu isi hati orang, tapi paling tidak kita bisa ngukur berada di mana orang itu. Giliran kita ke masjid nih orang kagak nemenin, giliran kita ada di luar nih orang nemenin mulu, ngomongnya baik-baik mulu. Hati-hati, karena dia sudah ada sebuah penjaganya, penyekat. Dia nggak pernah ada kalau kita lagi di masjid, tapi kalau kita giliran lagi jalan lagi ini, dia ada terus nemenin. Terus ngomongnya enak-enak, udah tandain bahwa tidak ada manfaat yang kau dapatkan pada orang itu, karena kita ingin berteman, kita ingin bersaudara di dunia dan di akhirat. Seperti bareng-bareng di duren sawit, pengen bareng-bareng juga nanti di surganya Allah. Itu kan yang sedang kita ikhtiarkan, Pak. Makanya yang ngaji kebanyakan yang tua-tua emang udah urusan akhirat. Mana ada yang muda-muda subuh kuat ngaji gitu kan. Yang emang udah urusan, kalau bahasa orang Betawi dulu, emang udah waktu maghrib. Kalau udah waktu maghrib udah dikit lagi isya, bisa tidur. Tapi kan cakep tidurnya pules. Dia masih bisa merecover dengan sebuah amalan yang menyebabkan dia mendapatkan husnul khotimah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kita dikasih warning betul, jangan sampai kepleset sama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad lantaran orang-orang yang di sekitar kita yang tampak di permukaan menginginkan kebaikan buat kita, tapi sesungguhnya dia sedang menantikan kejatuhan kita. Dia sedang menantikan cilaka dan kesengsaraan kita. Waliyadzubillah. Makanya kita kudu baca yang namanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ibu, bapak, ini dibaca di setiap pagi maupun setiap sore supaya orang yang berniat baik udah mental duluan. Karena kita berlindungnya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Silakan bila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Nah, mudah-mudahan. Oh, silakan. Mikrofonnya boleh. Yang mana nih? Yang bagi lil-akil ayu khatiba al-jahil. Musonif ini menerangkan al-jahil di sini urfan atau khusus fidinika. Oh ini. Naam. La yanbaghi lil aqili ayu khatiba al jahila alladzina yadhunnu. Ini adalah orang yang dia bodoh dalam urusan agama nih. Kalau ada bodoh dalam memang akal dia punya kurangan kayak as-safi gitu ya, orang bodoh. Nah, itu lain tuh. Itu as-safi istilahnya. As-safi adalah memang dia kekurangan akal. Bahkan dikatakan sayaqulu sufaha. Nah itu beda. Nah kalau dalam fikih ada namanya fi hajri safi, mencegah harta orang yang bodoh, orang yang dia kekurangan akal memang secara dia
punya kekurangan gitu. Dia nggak bisa membelanjakan hartanya, maka hartanya dibekukan. Kalau dalam fikih, dia kudu ada yang megang harta dia, jangan dia dikasih. Nah ini akal. Akil adalah orang yang dia bahkan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dari lantaran hawa nafsu dia gitu. Makanya dia akan merendahkan orang yang padahal dia punya akal atau dia punya kecerdasan gitu ya saudara. Jadi beda faktor yang jahil dengan tanpa dia punya kesempurnaan akal, beda gitu. Ini al-akil adalah orang yang dia tahu mana yang baik, mana yang benar. Nah, ada lagi, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita, karena sebenarnya saya pengen baca satu lagi, cuman sayang kalau kita penjelasannya sedikit, karena ini akan juga terjadi pada diri kita. Ketemu dengan orang-orang di sekitar kita. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan betul bahwa engkau sebenarnya orang baik, tapi karena engkau bergaul dengan orang yang tidak baik, itu akan membuka peluang untuk engkau terjebak dalam sebuah perbuatan yang menurut tabiatmu itu baik, justru sebenarnya adalah buruk. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi auliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umur auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana, hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu